Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai jasa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam Wassalatu warahmatullahi wassalamu ala wabarakatuh. asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah mencurahkan kenikmatan kepada hambanya, sehingga dengan kudrah dan iradah Allah pada sore yang berbahagia ini, Allah masih mengizinkan kita untuk bergabung di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Selawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para sahabat dan keluarganya hingga umat beliau hingga akhir zaman. Yang kita hormati bersama Ustaz Ryan Iskandar yang alhamdulillah dengan kuasa Allah, dengan kudrah dan iradah Allah pada sore hari ini belum masih diberikan kesehatan, masih bisa membersami dengan kita untuk menyampaikan nasihat-nasihat ilmu-ilmu dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan juga yang kami hormati pada para sahabat Daya Atiyah, para jamaah, para santri Daya Atiyah yang senantiasa mengikuti kajian rutin ini setiap hari Senin ba'da salat asar. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat apa yang disampaikan oleh Ustadz Rehan. Para sahabat dimanapun berada, baik yang berada di Zoom maupun yang nonton di YouTube, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan bab 215 sebagaimana yang minggu kemarin Ustaz sudah menjelaskan bab 214 tentang keutamaan Qiyam Lailatul Qadar dan juga terkait dengan penjelasan malam Lailatul Qadar. Insyaallah pada hari ini Ustaz akan menjelaskan terkait dengan masalah siwak bab yang ke-215. Sebelum saya menyampaikan penjelasan lebih lanjut mensyarahkan beberapa hadis dan ayat, alangkah baiknya kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Sadaqallahul lazim, sadaqallahul lazim. Mudah-mudahan dengan surah Fatihah yang barusan kita baca, Allah mudahkan, Allah lancarkan kajian kita pada sore yang berbahagia ini. Baik, para sahabat dimanapun berada, marilah kita dengarkan syarahan kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-215 terkait dengan siwak dan menjaga kebersihan. Kepada Ustaz Rehan kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan salam pada baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Alhamdulillah pada sore hari ini kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin ini, karenanya tidak lupa setiap kali kajian kitab Riyadhus Shalihin ini sebagaimana amanah sang sahibul kitab, beliau minta didoakan, karenanya kita doakan pada mu'alliful kitab Imam Nawawi, Abu Zakaria Imam Nawawi rahimahullah,
agar Allah senantiasa limpahkan karunia-Nya, lapangkan kuburnya, dan diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sekarang kita sudah lanjut di bab yang kemarin sudah kita bicara tentang Qiyamul Di sesuatu Lail. lah. Ya, sekarang kita masuk di bab Fadlus Siwak wa Khisal Fitrah wal Nadhafah. Tentang keutamaan siwak. Apa itu siwak? Siwak apa itu siwak? Sikat gigi. Ah, cuma kenapa dikatakan siwak? Karena dia memang pakai kayu siwak ini seperti di gambar itu. Ya, itu ada kayu, ya. Kayu itu nanti kulitnya itu dipotong, ya. Lalu dalamnya itu kalau kita gigit-gigit, jadilah dia kayak sikat. Ah, jadi dengan siwak batang kayu ini, ya, ujungnya itu kita buka kulitnya, kita gigit. Nah, nanti dia kayak sikat ya. Apa serat-seratnya itu jadi kayak sikat. Itu siwak. Ya, ini digunakan buat sikat gigi. Itu jangan dipakai terus. Kalau udah kotor, potong, buka lagi kulit di bawahnya, gigit lagi ya. Itu siwak begitu penggunaannya. Sampai habis kayunya. Ambil lagi kayu lagi yang lain. Siwak ini pernah punya sejarah yang dalam peperangan kaum muslimin itu musuh lari ketakutan gara-gara siwak. Jadi dalam sebuah peperangan ini para sahabat karena sudah sering perang mereka itu kayak nangkep kalau udah berapa hari biasanya datang pertolongan Allah. Ya. Ini kok udah berapa hari pertolongan Allah nggak turun-turun, perangnya masih nggak habis-habis. Akhirnya mereka berunding dengan panglimanya, kayaknya kita ada yang kurang nih. Ada yang nggak menjalankan sunnah Nabi. Sehingga pertolongan Allah nggak turun-turun. Mereka berunding-runding, mereka cari apa ya sunnah yang belum dikerjakan. Akhirnya ketemu, oh kita belum gosok gigi. Kita belum siwak. Udah berapa hari perang jadi lupa gosok gigi itu. Akhirnya pasukan kaum muslimin itu bertebaran cari di padang pasir itu ada pohon siwak itu. Ada pohon siwak itu. Dia datanglah ke pohon itu, dia ambil batang-batangnya itu, ya dipotong-potong, kemudian mereka gosok gigi semuanya. Nah, mata-mata musuh sebelah sana itu melihat, mantau kan kaum muslimin ngapain kok bubaran gitu kan. Dia dipantau, ternyata mereka pada ngambil kayu. Lalu kayunya digosok-gosok ke mulutnya. Lalu Allah datangkan rasa takut ke dalam jiwa mereka. Mereka mulai berpikir, ya Allah ini pasukan apa? Kayu aja dimakan apalagi kita katanya. Akhirnya mereka ketakutan gak ngelanjutin perang. Kemudian mereka kabur, kaum muslimin menang di situ. Bagus kamu tulis begitu kardusnya. Ya, gara-gara siwak. Nanya lagi, nanya lagi. Ya. Jadi itu satu sejarah yang menarik ya tentang siwak. Nah, sekarang kita kaji tentang keutamaan bersiwak ini. Ternyata juga merupakan sifat fitrah yang membuat kita kembali kepada kesucian. Nah, yang ketiga ada nadhafah, masalah kebersihan badan. Jadi yang menarik di sini, Imam Nawawi ya setelah sebelumnya membahas bab Qiyam Ramadan, kemarin kita bahas bab Qiyamul Lail, Lailatul Qadar. Nah, kemudian Imam Nawawi masuk berikutnya ke ibadah
ibadah hati. Nah, sekarang masuk kepada bab siwak. Nah, ini urutannya. Bab siwak khisalul fitrah. Ini menunjukkan satu kurikulum Islam yang utuh, di mana kurikulum Islam itu fokusnya kalau bicara ibadah, ya, yang tinggi-tinggi itu jangan sampai lepas dari yang namanya kebersihan lahir. Ya, ngomong kebersihan hati, tapi fisiknya kotor. Nah, di sini Imam Nawawi habis ngomong tentang sholat malam, kan keren tuh. Hatinya kan bisa bangun sholat malam, tahajud, qiyam Ramadan, sampai ngejar-ngejar Lailatul Qadar. Tapi kalau fisiknya kotor, ini nggak connect. Islam ngajarin kalau mau hatinya bersih, ya fisiknya juga harus bersih, ya gitu. Jadi Islam itu tidak mengenal ya spiritualitas yang kotor, lalai, ya, dan abai terhadap adab fisik. Islam mengenal kalau mau membangun hati jiwa yang bersih, maka fisiknya juga harus bersih. Nah, ini kan sekarang kebalik-balik. Ya kan, kita lihat orang-orang yang agamanya ancur-ancuran, kadang ateis, rumahnya bersih, lingkungannya bersih, yang rajin sholat, masjidnya, ya, sholat 5 waktu terjaga, masjidnya kotor, bajunya juga kotor. Ini kebalik-balik. Ini ada konsep Islam yang tidak difahami. Ya, jadi kalau ya kita perhatikan di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngajarin mencapai hati yang bersih dengan fisik yang bersih. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Baju kamu bersihkanlah. Warrujza fahjur. Baru dosa-dosa itu bisa kamu tinggalkan. Ya. Jadi ini sekarang kita bicara masalah siwak. Siwak ini satu ibadah kecil tapi pahalanya besar. Nah, macam mana besarnya kita lihat ini. Imam Nawawi untuk bab siwak ini hadisnya banyak. Bab qiyam Ramadan cuma 2 hadis. Qiyamul Lail agak panjang sedikit. Tapi menariknya untuk siwak ini hadisnya banyak. Nah, kita lihat. Hadis pokok di bab ini ada di hadis yang ke-7. Ya. Saya angkat duluan hadis yang ke-7, yaitu tentang masalah siwak. Dikatakan di sini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-siwaku matharatun lil fami wa mardatun lil rabb. Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah. Jadi perhatikan di sini ada 2 hal. Ada 2 hal yang agung di sini, membersihkan mulut, kebersihan lahir, dan mendatangkan ridha Allah. Ini kebersihan batin, dapat pahala. Siwak masalah kecil, cuma gosok gigi. Tapi ini efeknya besar, bisa mendatangkan ridha Allah. Ya. Nah, di sini ulama menjelaskan amal ini tampaknya kecil, tapi bisa bernilai besar jika dia menyentuh 2 hal sekaligus. Kita siwak untuk kemudian ngomong yang benar-benar. Itu dapat 2 keutamaan di sini. Siwak matharatun lil fammi, ya, dan mardatun lirabbi. Ya, membuat mulut jadi bersih dan itu mendatangkan keridhaan Allah. Ya. Ini satu ibadah. Jadi lihat, siwak ini, gosok gigi, dikatakan ibadah kecil tapi berdampak besar. Kenapa nih? Kita lihat lagi.
Ini di hadis yang ketujuh ya, tapi saya kedepankan jadi hadis yang pertama. Sekarang kita masuk dari hadis yang pertama ya. Ini untuk kaitannya bagaimana ini satu ibadah kecil, tapi pahalanya besar di sini karena mendapatkan keridhaan Allah. Lihat ini bagaimana menjadi ibadah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin. Laula, kalau enggak aku khawatir, kalau enggak memberatkan umatku ini, laula an asyqa ala ummati, kalau enggak memberatkan atas umatku ya atau atas manusia ini semuanya, aku wajibkan, aku perintahkan setiap kali mau sholat gosok gigi dulu, bersiwak dulu. Kenapa? Karena kita mau ngomong sama Tuhan kita, masa mulutnya bau? Nah, jadi untuk ngomong sama Tuhan, ngomong sama teman mulut bau enak nggak? Apalagi sama Tuhan. Di sini diingatkan, ini jadi satu ibadah kecil karena dikaitkan langsung dengan sholat. Laula an asyukka ala ummati. Jadi, ya, dari sini kita menangkap mengapa mulut perlu diperhatikan. Dari hadis ini kan diwajibkan siwak ini. Kenapa mulut harus diperhatikan? Nih, karena mulut itu tempatnya zikir. Keluarnya suara-suara kita kalau mau ngaji, tilawah, buat berdoa, bermunajat, ini semua lewatnya di mulut. Masa kalimat-kalimat yang indah, yang bersih ini harus lewat yang kotor? Coba kalian sudah pakai baju bagus-bagus, rapi-rapi, lalu di depannya itu ada tempat sampah, jalannya kotor, sementara ada jalan bersih, tapi jalannya agak jauh. Mau lewat mana? Tempat bersih walaupun agak jauh. Kenapa? Karena yang bersih senangnya dengan yang bersih. Yang kotor senangnya sama yang kotor. Ada kupu-kupu mau hinggap di tempat sampah. Ada lalat mau hinggap di bunga. Kira-kira kalau kita berdoa, mulut kita kotor, itu doanya bisa keluar nggak? Keluar suaranya, tapi doanya nggak mau keluar. Ngapain keluar lewat jalur kotor? Kan? Jadi kalau mau ngomongnya baik, mau nasehatin kawan, teman, ya, siwaklah dulu, gosok gigi lah dulu. Karena yang mau kita keluarkan ini kalimat-kalimat baik. Mau tilawah, ya, mau menghafal, jangan dengan mulut yang kotor. Kenapa hafalan susah? Boleh jadi karena hafalannya nggak mau masuk ke pikiran, ke hati, karena mulutnya bau. Ya, jadi sebel tuh hafalannya. Udah nggak dikasih hafal, muter-muter ngapal, nggak hafal-hafal juga. Kenapa? Karena mulutnya bau. Ya, coba gosok gigi dulu sebelum menghafal. Ya, nah. Jadi di sini membersihkan ini bukan sekedar etika, tapi dia penghormatan terhadap sebuah ibadah. Ya, makanya Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati. Kalau tidak memberatkan umatku. Ya. Itu kalimatnya itu. Laula an asyqa ala ummati. Kalau tidak memberatkan umatku atau manusia. La amartuhum. Ini coba. Pasti. Lamnya itu kalimatnya pasti aku perintahkan mereka. Jadi siwak itu sebenarnya ibadah kecil yang posisinya bukan sekedar sunnah, hampir mendekati wajib.
gosok gigi itu. Ya, hampir mendekati wajib siwak. Di sini. Siwak itu hampir wajib. Dari sisi penekanan. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum. Cuma Nabi ini menahan saja. Kasihan sama umatnya, kadang-kadang ada yang lupa. Ya, lupa siwak. Jatuhnya nggak dosa. Ya, coba kalau jadi wajib, jatuhnya dosa kalau nggak gosok gigi. Ya, tapi karena nggak diperintahkan, jadinya nggak dosa. Cuman kasihan zikirnya, tilawahnya, masa harus lewat tempat kotor, ya? Jadi gitu. Nah, hadis yang kedua dari Huzaifah radhiyallahu an, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minan naumi, ya, yashusu fahu bisiwak. Jadi ini sahabat Hudzaifah ibnu Yamani berkata, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bangun tidur, qama minan naum, bangun dari tidurnya, itu langsung yashusu fahu bisiwak, menggosok giginya dengan siwak, dengan kayu siwak. Jadi ada sunnah Nabi bangun tidur, gosok gigi. Ya. Nah. Nih, ya sus sini adilik. Dilik ini artinya nggak cuma diusap, digosok, dipijit giginya itu. Nah, digosok. Ya. Jadi kita lihat di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tadi diperintahkan sebelum sholat, ini ternyata setiap bangun tidur gosok gigi. Jadi orang yang pertama dijumpai diajak ngomong nggak kecium bau mulutnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau tadi Huzaifah orang luar, ini sekarang istrinya langsung nih Aisyah radhiyallahu anha. Qalat kunna, ya. Nu'addu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shiwakahu wa tuhurahu fayab'athuhu Allah ma syaa ayab'athuhu minal laili fatasawwaq wa yatawadda wa yusalli. Jadi Aisyah bercerita, kami, ya ini istrinya, selalu menyediakan siwak dan air wudhu. Ya. Jadi itu menjadi sunnah. Lagi tidur di sampingnya sudah ada bejana air dan ada siwak. Makanya ketika bangun ya dari tidurnya, beliau segera bersiwak, langsung berwudu dan sholat. Jadi kebiasaan Nabi gitu. Bangun tidur, gosok gigi, wudu, sholat. Nah, ini sebuah kebiasaan yang kadang-kadang ya hadisnya banyak, tapi paling sering kita lupa dan umumnya kaum muslimin suka lupa. Ya, untuk siwak. Hadis yang keempat dikuatkan lagi di sini. Anas radhiyallahu an, ini Anas ini adalah ART-nya, asisten rumah tangganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, uktirtu alaikum fis siwak. Aku sudah berulang-ulang kali ngajurkan kepada kamu supaya siwak. Jadi Nabi nggak cuma sekali ngingetin, berulang-ulang ngingetin gosok gigi, woi, gosok gigi. Ya. Jadi jangan sampai kali kalau kita bangun ngomong udah kecium mulutnya bau, jangan ketemu orang lagi, langsung gosok gigi. Ya. Nah, itu siwak. Jangan sampai ya. Apalagi bangun mulut bau, langsung ngambil Quran. Sholat, ya Allah, ngadap Allah mulutnya sudah bau. Gosok gigi dulu. Ya.
Hadis yang kelima dari Syuraih bin Hani. Qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini Syuraih bin Hani ini bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bi ayyi syai'in kana yabda'un Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Qalat bisiwak. Nah, ini menarik lagi di sini. Syuraih bin Hani nanya, saya tanya sama Aisyah, perbuatan pertama kali Nabi sebelum masuk rumah ngapain? Siwak. Cuman kan kalau dulu itu, bukan dulu, sekarang juga bisa ya. Siwak itu selalu tersedia di kantongnya. Kalau sekarang kita harus ke kamar mandi dulu karena biasa sikat giginya di kamar mandi. Ambil odol lagi. Ya gitu. Nah ini Nabi selalu ada nih siwaknya di kantongnya ini. Jadi sebelum masuk rumah, gosok gigi. Makanya nggak pernah tercium mulut Nabi SAW bau, nggak pernah. Bangun tidur gosok gigi, mau masuk rumah gosok gigi. Ya, siwak. Ya. Setiap kali sholat gosok gigi. Ini aja udah ketahuan, ya. Sudah ketahuan Nabi SAW 7 kali sehari gosok gigi. Baru sampai hadis ini. Ya kan? 5 waktu sholat, bangun tidur, masuk rumah. Masuk rumahnya nggak tahu sekali apa 2 kali. Ya. Yang jelas setiap masuk rumah gosok gigi. Coba kita lihat hadis berikutnya. Ini dari Abi Musa radhiyallahu an. Qala dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tarfus siwak ala lisani. Nah, ini langsung dibuktikan oleh Abu Musa. Jadi Abu Musa al-Asy'ari ini, beliau itu pernah masuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mulutnya sudah ada sikat gigi, sudah ada siwak. Gitu. Ini untuk antisipasi. Tahu mau datang tamu, jangan sampai mulutnya bau. Sudah siap-siap gosok gigi dulu. Jadi bayangkan masuk rumah gosok gigi, mau ketemu orang gosok gigi. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu, siwaknya paling banyak. Ya. Hadis yang ketujuh dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ini hadis yang tadi yang pertama. Asiwaku matharatun lil fami wa mardatun lirrabb. Ini hadis yang ketujuh tadi saya angkat di hadis yang pertama, ya. Bahwa bersiwak itu tidak cuma membersihkan mulut, tapi juga mendatangkan keridhaan Tuhan. Ah. Jadi Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dalam kitab sahihnya dengan sigat jazm, ya sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kajian tentang siwak, ya, dan kualitas sholat itu sendiri. Ya. Jadi para ulama yang banyak mengkaji, mensyarahkan kitab Riyadhus Shalihin ini, menjelaskan bahwa sholat itu bukan hanya qiyam dan ruku saja. Tapi sholat itu adalah bagaimana menghadap Allah dengan adab yang terbaik. Ya. Nah, bersiwak sebelum sholat ini adalah bentuk persiapan batin. Simbol kesungguhan seorang hamba mau menghadap Tuhannya. Serius, kita saja mau apa? Menjadi komandan upacara, ya harus siwak. Saya dulu lagi SMA, ada kawan saya jadi komandan upacara, itu jadi gagal jadi komandan upacara, gara-gara nggak bersiwak. Jadi lagi dia bilang, barisan siap, gerak.
Temennya di depan ngasih tahu giginya ada cabenya. Habis itu dia bingung. Itu komandan upacara gara-gara lupa gosok gigi, ya, temennya ngasih tahu giginya, udah jadi kacau kan? Coba kamu jadi komandan upacara digituin, ngomongnya gimana lagi dong, nggak enak kan? Nah, ini mau menghadap Tuhan. Ya, jangan sampai di gigi kita masih ada sisa-sisa makanan. Ya, jadi harus dalam kondisi siap lahir batin. Ya, jadi menghadap manusia saja fisik kita harus bagus, apalagi menghadap Rabb Tuhan semesta alam. Nah, ini. Makanya Nabi SAW spesial. Laula an asyukka ala ummati au ala nasi la amartuhum bisiwaki qabla kulli salat. Jadi ini satu ibadah yang hampir saja jadi wajib. Siwak. Kita lihat. Jadi ternyata kebersihan badan itu bagian dari fitrah, bagian dari kesucian. Nah, kita lihat hadis yang ke-8. Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khamsun. Fitrah itu ada 5. Nah, fitrah itu ada 5 macam. Fitrah kebersihan badan. Yang pertama al-khitan. Ya, khitan sunat. Yang kedua al-istihdad. Apa itu istihdad? Ini bicara orang-orang yang sudah balik. Ya, sudah balik, nanti di kemaluannya itu akan keluar bulu-bulu. Itu dicukur. Ya, dicukur. Supaya nggak kumpul kuman di situ jadi bau. Ya, khitan. Khitan itu kenapa wajib khitan? Karena kalau nggak disunat, akan kumpul di kemaluannya itu kotoran. Makanya dengan disunat, makanya menjadi bersih kemaluannya. Nah, jadi yang paling pertama disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tempat yang paling banyak nyimpen penyakit, nyimpen kotoran, yaitu di kemaluan. Ya, laki-laki di khitan, lalu jangan lupa ya hutan sekitarnya juga harus dibabat. Ya, ya. Kemudian taklimul adzafir, gunting kuku, karena di sini nyimpen kotoran. Nah, sekarang ada promosi-promosi kayaknya yang namanya orang cantik kalau kukunya panjang, kan gitu. Itu nyimpen kotoran walaupun digosok-gosok, setan ngumpul di situ. Gunting kuku. Ya, taklimul adzafir, gunting kuku. Apalagi, nah ini, naful ibit. Apa itu naful ibit? Cabut bulu ketiak. Karena di sini tempat diam lalu ada ya bulu-bulu, ini keringat kumpul jadi bau. Bersihkan. Ya, bersihkan di sini. Ya. Jadi ini 5 hal, satu lagi ya, qasus syarib, pendekkan kumis. Ya. Kenapa? Karena nafas kita yang keluar ini keluarnya apa? O2 apa CO2? CO2 bersih apa kotor? Kotor. Kalau di sini ada tempat ya, tempat penampungannya, maka dia akan masuk ke dalam mulut. Pendekkan supaya nggak kumpul yang kotor di sini. Ya. Karena ini akan masuk makanan, jaga kebersihan. Ya. Nah, itu ada 5 ya, 5 yang menjadi fitrah dan ini yang pokok. Karena nanti ada hadis berikutnya, ya,
hadis berikutnya itu ada 10 fitrah. Jadi ini 5 yang pokok, 10 ini tambahan, tambah 5 lagi. Ya. Jadi Imam Nawawi menjelaskan fitrah ini kesucian alami yang Allah tanamkan karena Islam ini datang untuk menjaga bukan untuk merusak. Fitrah, 5 yang fitrah. Apa aja tadi? 1, khitan. Yang kedua, cukur apa? Rumbut. Rambut kemaluan. Yang ketiga apa? Potong kuku. Yang kelima, yang keempat, cabut bulu ketiak dulu. Baru kemudian pendekkan kumis. Di sini ada 2 yang buat laki-laki ya. Ada 2 yang buat laki-laki, pendekkan kumis sama khitan. Nah, yang 3 semuanya dapat. Laki perempuan. Jadi sekali lagi ini kebersihan badan bukan sekedar kesehatan, tapi ini identitas keimanan. Ya. Jadi Imam Nawawi menjelaskan ini ada hadis yang 5 fitrah ini yang intinya. Nanti ada hadis yang yang 10 minal fitrah. Ini penyempurna. Setelah hadis ini ada 10 minal fitrah. Nah, ini dia nih. Jadi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashrun minal fitrah. Ada 10 dari fitrah. Qasus syarib, mendekin kumis. I'fa'ul lihya. Ya, manjangin jenggot. Ini 2 buat laki. Ya. Lalu yang ketiga siwak. Tambahan ini siwak. Lalu keempat wal istinsyaqul ma. Apa itu istinsyaq? Masukin air ke hidung sampai ke ujung di sini lalu kamu keluarin. Karena ada kotoran di sini. Nah, jadi dengan air dimasukin, keluarin istinsyaq. Ya. Nah, jadi ada pendekin kumis, panjangin janggut, ya, kemudian siwak, lalu istinsyaq, bersihin rongga hidung, ya, baru kemudian ya qasl adhafir, gunting kuku, ya. Nah, ada lagi nih, ghusl barojim. Ya. Apa itu ghusl barojim? Ini ada yang 10 di sini ya. Ghusl barojim itu membasuh celah-celah jari. Nah, dan ada tambahan lagi cebok yang terakhir, ya, istinja. Nah, jadi kalau berwudu jangan lupa ghusl barojim. Jadi nggak cuma bersihin tangan, tapi bersihkan selak-selaknya. Ya, habis ini bersihkan selak-selaknya. Ya, tuh ada 10: cukur kumis, nyala jenggot, siwak, menghirup air ke hidung, potong kuku, basuh celah-celah jari, cabut bulu ketiak, mencukur seketiar kemaluan dan cebok. Ya, yang ke-10 ada tambahan berkumur, mot-mot, ya, berkumur-kumur, ya. Nah, di sini perawinya mengatakan, ya, nasitul ashirah, aku lupa yang ke-10, ya, illa antakuna mot-modoh, ya, kayaknya itu berkumur-kumur, mot-modoh. Nah, Waqi' menjelaskan, ya, ada riwayat yaitu istinja, yaitu ya membersihkan, ya, mencebok, ya, membersihkan dubur.
Ini jadi ada yang mengatakan 5 dari fitrah, ada yang 10 dari fitrah. Oke. Nah, coba perhatikan apa makna fitrah ini secara ilmiah dan syariat. Khamsun minal fitrah. Ada juga yang asyarah. Ya. Fitrah ini bukan sekedar kebiasaan, tapi ini keadaan alami manusia yang paling sehat. Coba lihat bayi ketika baru lahir dimandikan, ya, walaupun tanpa pewangi, badannya wangi, enak kan? Karena dia masih fitrah. Masih fitrah, ya. Jadi tubuhnya masih bersih. Mulutnya makan, tapi mulutnya nggak bau. Masih fitrah. Masih proporsional, masih fungsional. Fitrah itu selaras kesehatan, estetika, dan martabat manusia. Itu fitrah. Ya. Jadi sekali lagi Islam itu ya fokus pada merawat tubuh supaya dia menjadi wadah yang enak buat ruh untuk beribadah. Nah, ini sekarang ada penjelasan ilmiahnya secara medikal. Ya, ini saya singkat-singkat saja. Apa ilmiahnya? Kenapa harus khitan? Ini mengurangi resiko infeksi saluran kemih, menurunkan resiko penyakit menular secara seksual, memudahkan kebersihan organ. Nah, ini banyak jurnal medis modern mengakui manfaat dari khitan khusus buat anak laki-laki. Jadi gitu. Islam ini fokus pada menjaga kehormatan, kebersihan, dan mengendalikan syahwat agar tidak liar. Yang kedua, kita kenapa harus cukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak? Nah, ini secara ilmiah ini daerah lembab, sarangnya bakteri, jamur. Nah, ini juga mengurangi bau badan, bisa menekan risiko infeksi kulit. Ya. Nah, ini bagusnya secara etika menjaga kebersihan di areal privat. Bagaimana Islam sangat peduli pada rasa malu, ya, kalau nggak sehat. Motong kuku. Kuku panjang ini nyimpan bakteri, telur cacing, kotoran mikroskopis. Ada penyakit menular yang kaitannya dengan pencernaan saat dia makan. Islam ngajarin kebersihan sampai yang bagian paling kecil, paling detail. Mendekin kumis, tadi saya sudah bicara, ya, karena kumis panjang ini nyimpan sisa makanan, bakteri, juga dari nafas. Ya, risiko infeksi mulut, bau nggak sedap juga dari situ. Nah, Muslim itu harus rapi, bersih, tidak berlebihan. Juga menjaga kewibawaan, kerapian wajah. Nah, sekarang kita lihat ini, ada bersiwak, berkumur, istinsyak. Ya, ini semua masuknya di mulut, ya, untuk mengurangi plek gigi, menekan bakteri mulut, membersihkan saluran pernapasan, mengurangi resiko infeksi sinus tenggorokan. Penelitian modern menunjukkan siwak itu ternyata kayu siwak itu ada antibakteri alaminya. Ada mineral yang bagus buat gigi. Ya, jadi ini mulut sebagai jalannya zikir doa, jangan sampai menyebut nama Allah dengan lisan yang mulut yang kotor. Ya. Istinja, ya, membersihkan ruas jari. Ini juga membersihkan jangan sampai terjadi infeksi kulit di saluran pencernaan. Nah, ruas jari sering luput, padahal itu tempat kumpulnya kuman. Islam ini ngajarin kebersihan secara keseluruhan. Jadi begitulah bagaimana etika besar di balik hadis fitrah ini. Tubuh ini amanah yang harus dijaga, ya. Bagaimana kita ini ya diminta untuk menjaga
tubuh karena ini bentuk dari ekspresi iman, bukan sekedar estetika, sekadar enak dipandang, tapi iman kita ini baik tidaknya kelihatan dari tubuhnya bersih atau tidak. Ya. Jadi bagaimana kerapian ini adalah adab sebelum beribadah. Nah, Imam Nawawi menegaskan fitrah ini menjaga manusia tetap manusia, tidak jatuh ke dalam pengabaian tubuh. Tidak pula terjebak pada kultus tubuh. Karena ada orang yang berlebihan mengkultuskan tubuhnya sehingga merawat tubuhnya dengan biaya yang luar biasa besar, tapi kemudian dia tidak merawat rohaninya. Ya, bagus tubuhnya terawat dengan baik, terpelihara dengan baik, tapi dia lupa merawat rohaninya. Padahal kalau tubuhnya dirawat, ya, lalu kemudian dia pakai buat beribadah, makin cepat imannya naik. Karena sebagaimana zohirnya kita senang melihat tubuh yang bersih, yang manis, yang cantik, ya, iman rohani juga begitu. Senang melihat kalau lingkungannya bersih. Makanya akan mudah dia itu mendapatkan hidayah. Nah, jadi hadis ini kita bicara siwak, ini bicara tentang peta hidup sehat. Peta bagaimana bermartabat dan beradab. Ya. Dalam dunia modern ini, higien, pencegahan penyakit, preventif, ini baru orang menyadari belakangan. Dulu saja di Barat, mereka saja baru kenal yang namanya mandi, cebok, istinja setelah kaum muslimin masuk ke Eropa. Itu abad-abad sekitar abad ke-9. Orang Eropa dulu nggak kenal mandi. Lalu mereka gimana caranya ngilangin bau? Mereka pakai parfum. Maka kepandaian membuat parfum yang mahal-mahal, yang wangi-wangi, ya orang Eropa. Karena memang dari dulu mereka nggak mandi. Mereka pakai parfum aja. Nah, kalaupun buang air besar, ya itu mereka nggak bersihkan lagi kemaluannya, duburnya. Buang-buang udah habis itu pergi. Ini masih kita jumpai orang-orang seperti itu kalau kita ke bandara. Lihat itu mereka yang buang air kecil di uriner. Habis buang, nggak ada cebok-cebok, nggak ada bersih pakai tisu, nggak ada pakai air. Udah langsung pergi. Ya. Nah, Islam mengenalkan kebersihan itu. Ya. Ketika perang salib abad ke-9, baru masuk Islam ke sana, Islam berkuasa, baru mereka kenal itu yang namanya mandi. Ya. Jadi Islam itu sudah tanamkan 14 abad yang lalu. Ini bukan teori medis, tapi ini ibadah yang berpahala. Nah, hadis yang ke-10 dari Ibnu Umar, ya, radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'fu syarwarib wa a'ful liha. Ya. Di sini Nabi menutup dengan potonglah kumis dan peliharalah jenggot. Ini hadis yang ke-10-nya, ya. Tentunya ya para ulama juga melakukan kajian-kajian ini. Kenapa disuruh ya memendekkan syawarib, ya, ahfu syawarib wa a'fu liha. Jadi kalau tadi di hadis yang pertama qasyus syawarib, ya, motong. Ternyata di sini dikatakan pendekkan saja, ya, bukan dihabiskan, ya, mendekkan, merapikan, tidak membiarkan kumis sampai nutup bibir masuk ke mulut. Ya, jadi di sini ditekankan bukan cukur habis mutlak, tapi menghilangkan kesan kotor yang berlebihan. Manjangkan jenggot, tumbuh, tidak mencukur, ya, dan tidak menghilangkan bentuk alaminya. Ya. Nah, di sini Ibnu Umar ya punya kebijakan sendiri. Beliau manjangin lalu membatasi satu genggam. Ya. Jadi nggak panjang semuanya. Ya.
Ada sahabat yang membatasi ya panjangnya. Nah, ini kira-kira kajian ilmiah modernnya ya, baik dari sisi kumis maupun janggut ya. Eh, tapi intinya Islam ini menjaga konsep keseluruhan tentang kesucian, toharoh lahir dan toharoh batin. Ya, badan, pakaian, lingkungan, juga bicara niat, hati, akhlak. Keduanya ini saling berkaitan, ya. Hati membersihkan, ya. Hati yang bersih akan mencintai kebersihan dan menjaga kebersihan lahir akan membantu khusyuk dan ketenangan batin. Ya, gitu ya. Jadi ini fokus kepada bagaimana menjaga kebersihan lahir supaya iman yang kita bangun itu menjadi segar ya, karena senang melihat lingkungannya ya bersih. Perhatikan ya, konsistensi sunnah yang sederhana ternyata lebih berat dibandingkan ibadah yang besar. Ya. Jadi orang yang bersiwak, jaga kebersihan badan, ya, jaga adab harian, itu akan lebih mudah istiqomah untuk menjalankan ibadah-ibadah besar lain. Gitu ya. Nah, ini kembali kepada hadis yang pertama, bagaimana bersiwak itu satu ibadah kecil tapi berefek besar. Nah, satu ibadah kecil tapi berefek besar. Jadi em, itulah sebagai penutup ya, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga diri di siang hari, siwak walaupun sederhana, namun itu sunnahnya para nabi. Ya, iman, tanda hidupnya, dan jalan menuju keridhaan Allah ternyata enggak rumit-rumit jalannya. Ya, kalau kita mau dapat iman yang baik, mau mendapatkan keridhaan Allah, enggak rumit-rumit jalannya, bersiwak saja. Hal yang kecil tapi ternyata bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, jazakallah khairan pada Ustaz yang telah mensyarahkan bab yang ke-215 terkait dengan siwak dan kebersihan diri. Barangkali para sahabat Daya Hadiah, para santri yang ingin bertanya, dipersilakan dong yang bersama dengan Ustaz, dipersilakan. Kita ada waktu lebih kurang 5 menit lagi. Gimana Ustaz? Ada yang bertanya Ustaz? Belum ada. Ya, mungkin ini ada satu Ustaz ya, terkait dengan siwak. Ini ya, keutamaan siwak dengan sikat gigi itu sama nggak Ustaz? Mendapatkan pahalanya atau berbeda? Karena kan siwak itu dengan kayu, sedangkan sikat gigi sudah bukan dengan kayu Ustaz. Bahkan kalau siwak ini lebih kepada harumnya mulut Ustaz. Ya, itu gimana Ustaz penjelasannya? Ya. Ya, ini ada pertanyaan. Kalau hadisnya itu kan tentang siwak. Sekarang kalau gosok gigi macam mana? Sama enggak hukumnya? Ya, antara siwak dan gosok gigi. Ya. Jadi sekali lagi ini saya tampilkan ini. Ini.
Nah, ini ya. Jadi ini siwaknya nih. Ah, ini siwak. Ya. Dia dari kayu ya. Nah, ini megang siwak. Ya. Sedapat mungkin, karena ini sudah menjadi temuan ilmiah dan hadis Nabi juga dikatakan siwak, ya. Sedapat mungkin pakai siwak. Tapi dalam teknologi modern, inti dari siwak ini, kandungan-kandungan yang ada dalam siwak ini, sekarang ditransfernya di pasta gigi. Ya. Nah, tulang-tulang halusnya pakai sikat gigi. Jadi siwak itu berarti sikat gigi dan pasta gigi. Kalau sekarang itu dua, sikat gigi dan pasta gigi. Karena dalam siwak dua-duanya sudah ada tuh. Ada unsur sikat giginya, ada unsur pasta giginya. Nah, nah, tinggal kita cari mana yang paling bermanfaat untuk kesehatan gigi kita. Kalau dengan siwak, ini Rasulullah sudah jamin. Cuman ini masalah kebiasaan. Kadangkala kita sulit berpindah kebiasaan satu. Yang kedua, kita juga untuk daerah tertentu dan umumnya kita di sini susah nyari siwak. Di zaman Nabi, siwak ada di mana-mana, gampang dicari. Kalau sekarang kita mau cari siwak, pergi dia kita ke toko haji umroh tuh, ya perlengkapan ada siwak di situ. Kadang ada, kadang enggak. Ya, tapi sekali lagi, ya, yang Rasulullah tekankan di sini adalah masalah kebersihan mulutnya, kebersihan giginya. Sehingga ulama tidak ada khilaf di sini antara menggunakan siwak atau menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Nggak ada khilaf. Ya, sama aja. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Oke. Baik, para sahabat Dayatiyah, waktu kita sudah jam 17.58 menit. Sekali lagi kami ucapkan syukran jazakallah khairan kepada Ustadz yang telah mensyarahkan bab yang ke-215 terkait dengan kebersihan, masalah siwak, dan tadi juga ada beberapa yang disunatkan terhadap kebersihan diri. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para sahabat Dayatiyah yang senantiasa mendengarkannya sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Rehan. Baik, para sahabat dimanapun berada, kajian pada sore hari ini kita padai. Insya Allah kita akan lanjutkan di Senin yang akan datang. Kita tutup pertemuan hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.